yang selama ini kita hormati, Yusril Isa Mahendra, SBY, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Fahri Hamzah, apa segala itu jadi ABG, anak buah Gibran. Ini logika saya Said itu aja nggak mau jadi anak buah dia. Ini orang-orang. Nah, jadi itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa saya katakan pemerintahan ini harus berakhir? Amin. Yang lain, karena kita tidak mau cincin kawin kita dijual demi beli beras. Kenapa sih itu mereka mahal semua? Saya katakan tadi ya. Cerita paling gampang. Kenapa susah sekali uang beredar? Jadi pemerintah itu untuk membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api cepat, kereta yang tidak ada kaitannya dengan rakyat, itu tiap tahun ngambil uang dari rakyat 1.000 triliun rupiah. Jadi apa itu? Jadi semen, beli beli kereta api, beli besi, nggak ada yang turun ke penjual cireng. Nah, setelah itu apa yang terjadi di ibu? Kenapa harga naik? Karena semua pajak harus dinaikkan untuk membayar yang 1.000 triliun itu. Sehingga BBM harus dinaikkan, listrik harus dinaikkan, harga-harga ini harus naik semua. Karena untuk mengambil uang 1.000 triliun dari kantong bapak-bapak itu untuk membayar yang dihutang tadi. Terus yang nikmati siapa? Mereka. Kereta api cepat itu ya di Cina dibayar. Menikmati. Pabrik semen yang menikmati, pabrik mobil yang menikmati. Terus kita yang diperas. Nah, jadi rakyat diperas untuk foto di jalan tol, foto di bandara, untuk membayar semua itu ke para pengusaha. Nah, itu yang terjadi sehingga tidak ada uang di kita. Coba umpamanya harga BBM turun, maka kita ada uang dong tersisa di dompet, ya kan? Harga listrik turun, maka ada dong uang dompet, maka ibu bisa beli dagangan tetangga kan? Karena sudah nggak ada uang, maka nggak ada yang bisa diberikan. Nah, jadi itu tolong diceritakan dengan sangat sederhana kepada tetangga ibu bahwa ini kita sudah di tikungan yang sangat berbahaya. Bagi saya sudah selesai kok hidup saya. Cuma saya kasih bapak anak-anak aja ini semuanya. Gimana hidupnya di ke depan. Nah, itulah saya pikir gambaran saya. Jadi bapak dan ibu pulang ke rumah, pikirkan baik-baik. Ini 5 tahun akan datang. Kalau ini pemerintah ini berlanjut, maka apa yang saya kasih bayangan aja. Tahun 2016 sebelum COVID, apalagi sebelumnya, saya yakin bapak masih merasakan ada uang di dompet, ya kan pak? Masih ada, masih bisa yang punya mobil masih bisa ganti mobil, tidak perlu menunda ganti oli, ban tidak perlu vulkanisir, masih ada. Masuk 2017 mulai berkurang. Masuk COVID, pikiran kita gara-gara COVID nggak ada uang. Ternyata setelah COVID makin nggak ada uang. Nah, yang menariknya bapak dan ibu itu kan dikasih BLT kan? BLT berapa sih sekarang BLT itu? 600.000 per? Hah? Per 3 bulan. Oke. Per 3 bulan. Per 3 bulan dikasih. Tahu nggak uang itu dari mana? Ya kan? Uang itu dari utang. Dari utang dan ibu bayar sendiri tiap hari dengan BBM mahal, dengan bensin mahal, dengan beras mahal. Tapi ibu bangga dapat 600.000. Dia nggak tahu bahwa dia bayar dari 600.000 mungkin 2 juta dia bayar itu lewat mahalnya harga-harga gitu kan. Tapi dapat. Tapi gara-gara itu diisukan bahwa kalau bukan mereka yang menang, maka BLT bansos akan dihentikan. Itu kan diisukan sekarang gitu. Bukan dihentikan, itu akan dinaikkan malah. Tapi kita betul-betul seleksi
karena begini, repotnya sekarang ini, karena kita telusuri, itu bocornya besar sekali. Jadi kalau ditutup bocornya, maka bisa dinaikkan terhadap orang-orang yang benar-benar butuhkan. Jadi, nah itu kira-kira nanti Pak, ini saya kasih Pak Mas Turki nanti printkan visi misinya Anies yang saya kirim. Nanti Bapak ambil, Bapak print, bagikan ke ibu-ibu apa yang akan terjadi kalau beliau ini menang. Nah, itu kira-kira karena saya harus ke Jakarta, saya hanya satu bahwa sadarilah, insya Allah yang mendukung Anies itu amal jariahnya tinggi karena mengakhiri penderitaan anak-anak akan datang. Amin. Jadi beritahu aja mereka, pilihan kita sekarang adalah apakah kita mau memilih punya amal jariah atau pulih dosa jariah. Memilih bukan amin itu dosa jariah, karena itu akan memperpanjang penderitaan. Dan kalau kita penyebabnya orang menderita, pasti kita dapat dosa dong. Kalau kita mengakhiri penderitaan orang, insya Allah kita dapat amal dong. Ya, jadi niatnya memang saya ingin perubahan untuk mengakhiri penderitaan rakyat agar saya dapat berhenti menderita dan mendapatkan juga amal jariah terhadap orang-orang yang yang gara-gara saya mereka berhenti penderitaannya, maka anak-anak ini bisa sekolah lagi dengan gampang. Yang nanti malah Pak Anies itu merencanakan akan ada bantuan untuk manula manusia lansia, itu akan diberikan lansia. Kenapa itu perlu diberikan? Karena kalau ada anak yang ada orang tuanya tidak punya pendapatan, maka anaknya pasti terganggu bekerja, ya kan? Nah, ada yang saya kurang setuju, bukan kurang setuju, masih was-was pelaksanaannya. Cuti hamil dan cuti menghamili. Cuti menghamili, kalau istrinya satu kan katanya bapak-bapak dapat cuti 40 hari. Kalau istrinya hamil, kalau istrinya 4 gantian kan cuti terus bapaknya. Itu saya masih harus dipikirkan pelaksanaannya itu. Ini bahaya ini nanti. Nanti alasan minta cuti kalau 4 kali 120 hari kan. Kalau hari 3 bulan dia dapat cuti. Itu pelaksanaannya masih harus dipikirkan. Karena bapak-bapak pun dapat cuti menghamili. Nah, itu banyak hal yang ini ibu hamil akan mendapatkan bantuan dan lain-lain. Jadi itu saya pikir insya Allah jauh lebih bagus daripada program yang ada sekarang. Tapi yang paling besar bagi saya itu adalah menghentikan pengeluaran dari dompet rakyat. Itu yang paling mengurangi pengeluaran. Saya pikir itu yang kemudian saya di Modern 20 berapa tahun? 96. Ya, jadi saya orang sini dan saya berharap ibu pulang pertama periksa anak-anak yang ini jangan sampai virus gemoy. Yang kedua, beritahu tetangga yang masih belum sadar, kasih aja pilihan. Kata Pak Said, pilihan kita cuma satu, amal jariah atau dosa jariah, gitu aja. Pilihannya sih, kalau berlanjut atau mau menderita terus atau mau mengakhiri penderitaan. Kira-kira jangan dibawa bertele-tele yang panjang-panjang. Ya, tapi kan itu urusan yang di atas, yang tetangga-tetangga yang kayak gitu-gitu aja, yang gampang-gampang. Mau nggak harga gas turun, mau nggak harga listrik turun, mau harga beras turun, pasti mau semua. Kalau mau, maka jangan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.